Shalom. Saya mengucapkan selamat datang pada Ibu Sueb yang pagi hari ini bergabung dengan kita. Ini teman saya kaum muda dulu, bareng-bareng kaum muda. Sekarang bergabung kembali bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan masih beri kesempatan untuk kita bisa beribadah kepadanya. Saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan membaca dari Wahyu pasal yang ke-14. Sekarang kita membaca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Monggo. Bacaan Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan laut. 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, Sudah runtuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggun hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. 10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan mukanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang bumi yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam iman sejak sekarang ini. Sungguh, katanya, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita belajar ayat-ayat yang sudah kita baca hari ini. Yang pertama itu Yohanes melihat seorang malaikat. Ini malaikat yang pertama memberitakan, membawa Injil yang kekal. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal. Ya, untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Injil ini harus diberitakan kepada semua orang. Ya, Injil yang kekal. Nah, ini rupanya pemberitaan Injil ini sama dengan pemberitaan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis pada waktu dia memberitakan
Injil, ya, bagaimana dia memberitakan Injil itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dikatakan Injil Yohanes bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kira-kira hampir sama dengan itu. Ya, kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ini yang memberitakan malaikat Tuhan. Ya, karena mungkin kalau manusia yang menyampaikan secara tegas, sampai harus malaikat sendiri yang memberitakan, dan mereka ini memberitakan kepada semua bangsa. Bangsa itu satu kelompok besar. Semua bangsa, semua suku dari bangsa itu ada suku-suku seperti Indonesia itu ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak, ada suku Dayak, ada suku mana itu, kalau di timur itu ada suku Rote, Alor, Sabu, macam-macam. Itu suku. Dari satu negara ada berapa suku? Indonesia berapa suku? Banyak suku. Terus dikatakan kepada semua suku dan bahasa. Dari satu suku saja itu banyak bahasa. Suku Jawa misalnya, itu bahasanya Malang, Surabaya, Blitar, itu sudah beda bahasanya. Ya, kalau suku Jawa yang wilayah Banyumas itu bahasanya ngapak. ya bapake gitu ya, ngapak, bahasa ngapak ya. Memang kalau di beda-beda itu rasanya lucu. Di Banyumas itu teman saya ngajak jalan-jalan anaknya boleh snack. Kalau kita itu mungkin lagi ya cari ngabuburit gitu ya, cari makanan gitu. Ayo nih, mari gilik boleh badokan. Buat kita itu kasar, tapi buat mereka itu memang bahasanya seperti itu. Ayo ning itu nak wedok gitu ya. Ayo duk, ayo ning, mari gilik itu jalan, ning dalan boleh panganan gitu ya. Kalau sana itu ning, ayo ning, mari gilik boleh badokan. Kata badokannya itu kental banget. Nah itu buat kita kasar, tapi buat mereka biasa. Ya, itu bahasa. Nah kalau kita masih lumayan bisa mengenal antara Surabaya dengan Malang, dengan Blitar, Madiun dan sebagainya itu hampir sama. Kalau di Papua beda desa itu nggak ngerti bahasanya. Beda desa beda bahasa. Lebih parah lagi ya di Papua. Ya, karena saudara bisa bayangkan di sana itu dari desa satu ke yang lain itu menempuh jarak yang cukup jauh dan punya bahasa masing-masing. Ya, jadi bahasa dan kaum itu kalau di Batak itu ada suku Batak, itu ada Batak Toba, Batak Mandailing, itu kaum Fam, gitu ya. Ada Fam, ada Marga, ya. Jadi ada si Butar-Butar, ada si Naga, ada si Lalahi dan si yang lain. Kalau di Batak ada si Otang, macam-macam. Nah, itu kaum. Jadi firman Tuhan, berita Injil yang kekal ini harus disampaikan setiap lini, setiap bangsa
bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Jadi seperti itu. Firman Tuhan itu teliti begitu. Dan berita itu ayat yang ketujuh, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Satu berita yang harus didengar, yang harus dilakukan oleh manusia, itu adalah takut akan Allah dan memuliakan Tuhan. Itu saja tugas kita berikutnya, bukan yang lain. Ya, sudah. Ini bentuknya pribadi. Firman Tuhan secara pribadi. Kita harus takut kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Artinya takut Tuhan itu kita tidak berani melanggar apa yang menjadi ketentuannya, dan kita menurut apa yang menjadi aturan atau himbauan atau perintahnya. Itu takut akan Tuhan. Bukan takutnya seperti takut dengan hantu kita malah menjauh. Enggak. Kita takut itu kita mendekat kepada Tuhan, melakukan semua perintahnya, menjauhi semua larangan. Itu takut Tuhan. Terus dikatakan takut akan Tuhan dan muliakanlah Dia. Kita memuliakan Tuhan itu dengan berbagai cara. Ya, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan hartamu. Itu ada ayatnya masing-masing. Muliakanlah dengan seluruh kehidupanmu. Bahkan Tuhan Rasul Paulus menghimbau kita memuliakan Allah dengan cara makan dan minum atau melakukan sesuatu yang lain. Sampai ke situ sudah. Cara memuliakan Tuhan itu macam-macam. Cara kita makan dan minum saja bisa memuliakan Tuhan. Ya, jangan sampai cara kita makan dan minum malah jadi bahan olokan. Jadi kalau makan bersama itu akan kelihatan, saudara. Kalau pas prasmanan ambil sendiri-sendiri itu kelihatan. Kita bisa memuliakan Tuhan apa enggak. Jadi cara makan jangan sampai kita ditertawakan orang. Takut gak kebagian, sope ya cukup, rawune ya cukup, satene juga, rawone juga, dadene siji. Tadi sego campur tenang ini. Saudara bisa bayangkan kalau rawon dicampur kalau kerabu, mabuk. Apalagi porsinya jumbo, sampai gedangnya di dua amping, bener kutah. Kira-kira piringnya cekel pinggir semplah. Itu sudah dibatin orang, saudara. Orang bisa biar kalau rumah-rumah gitu kan. Atau ngaji mumpung. Ya, jadi cara makan saja kita bisa memuliakan Tuhan. Ini seruan ini untuk kita, setiap pribadi kita harus takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dengan segala kehidupan kita memuliakan Tuhan. Ya. Dan berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut serta mata air dan semua mata air. Sembah Dia. Kemarin sudah saya share tentang menyembah. Menyembah itu bukan hanya pada saat memuji, saudara, tetapi kita betul-betul memuliakan Tuhan. Sudah tidak ada lagi kita mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Menyembah itu sama dengan merendahkan diri. Kemarin sudah saya sudah saya share khotbah tentang menyembah. Ya,
Bukan yang menyembah itu yang gereja besar, choirnya banyak, terus alat musiknya lengkap, jemaat banyak, terus menyembah. Belum tentu itu menyembah. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Awardani. Itu hanya show saja. Menyembah itu kita benar-benar menghormati, memuliakan Tuhan. Ya, ayat yang ke-7 dikatakan kita saat penghakiman itu sudah tiba dan sembahlah Dia. Ini tugas-tugas yang harus kita lakukan. Sekarang ini setiap pribadi kita takut akan Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Itu tugas kita sekarang. Ya, jadi sudah kita fokus pribadi kita kepada Tuhan. Saudara jangan terpengaruh dengan tawaran-tawaran dunia yang membawa saudara jatuh jauh dari Tuhan. Ya, dengan berbagai kemudahan saudara jauh dari Tuhan. Ya, puji Tuhan sekarang saudara kemana-mana sudah membawa firman Tuhan. Setiap kesempatan saudara bisa pakai untuk baca firman Tuhan di mana-mana tanpa harus membawa buku ini. Di HP saudara sudah ada Alkitab, kesempatan untuk belajar di mana-mana. Ya, saya kalau pas dalam perjalanan, yang lain main WA, yang lain Facebook, saya baca firman dalam perjalanan. Ya, jadi saya belajar, saya persiapan itu tidak duduk manis di kursi meja terus baca belajar firman Tuhan, enggak. Sambil dalam perjalanan pun saya bisa belajar firman Tuhan karena sudah ada Alkitab di HP kita. Ya. Jadi mari kita muliakan Allah. Itu seruan malaikat yang memberitakan Injil supaya setiap orang, setiap kaum, suku, bahasa dan bangsa ini, pada semua bangsa, suku, bahasa dan kaum ini untuk takut Tuhan, memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Di ayat yang ke-8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ini nubuatan tentang kehancuran Babel. Babel itu kalau kita melihat mundur ke belakang, membuat menara Babel dalam kitab Kejadian, itu mereka membangun menara itu untuk mencari nama, untuk supaya terkenal. Ada kesombongan di situ. Ya, kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian, pada waktu mereka membangun menara itu, mereka tidak mau berpisah satu dengan yang lain, maka Allah yang membuat kekacauan untuk bangsa itu di Kejadian pasal 11. Ya, ada cerita di situ, cerita tentang menara Babel. Ayat yang keempat, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai langit. Ini hampir sama dengan
apa yang diungkapkan oleh Lucifer, dia ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Ini kesombongan, ingin membuat menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, cari popularitas, biar terkenal gitu ya. Sekarang orang lagi berlomba untuk mencari nama, membuat konten supaya populer. Tujuannya untuk bisnis itu, membuat TikTok. Ada kemarin sampai ditangkap polisi karena ada korbannya buat TikTok joget-joget di jalan. Ada temennya yang kecelakaan dan meninggal. Itu kalau tidak salah di Jawa Barat. Ya, ada lagi yang supaya terkenal, dia buat konten motor mobil balap di jalan raya, muter-muter di jalan raya. Ya, ini mobilnya memang bagus, mobil Eropa untuk muter-muter enak. Cari nama, biar terkenal, malah tangkap polisi. Ya, mencari nama. Nah, kita sudah tidak mencari nama untuk popularitas, enggak. Mari kita di dalam hidup ini untuk memuliakan Tuhan, tidak cari nama. Kembali ke dalam kitab Wahyu tadi. Kalau di dalam Kejadian pasal yang ke-11 itu pembangunan menara Babel. Nah, di ayat yang ke-8 malaikat yang kedua itu menyerukan, dia berkata, sudah rubuh Babel. Ini berbicara tentang kesombongan. Sudah habis semua kesombongan. Nah, kalau kita membaca ayat ini di dalam Yesaya pasal 21 ayat yang ke-9. Yesaya pasal 21 ayat yang ke-9 dikatakan, lihat itu sudah datang sepasukan orang, pasang-pasangan orang berkuda, lalu berserulah dia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan ditaburkan di tanah. Di dalam Yeremia pasal 51 ayat yang ke-8, tiba-tiba Babel jatuh dan pecah. Ratapilah dia, ambillah balsam untuk lukanya, mungkin dia menjadi sembuh. Wahyu pasal 18 ayat yang kedua. Dan ia berseru dengan suara nyaring yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh jahat. Ini kenapa Babel itu rubuh, karena tempat roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Saudara, itu Babel. Ya, bukan hanya berbicara kotanya, tetapi berbicara tujuan membuat kota itu. Letaknya di Babel. Kalau berbicara kota, letaknya Babel itu memang di Irak. Babilonia itu di Irak. Tetapi bukan itu sebetulnya, bukan lokasinya, tetapi sudah dijelaskan di sini di dalam pembangunan Babel itu ada kesombongan, ada mencari popularitas. Ternyata di dalam kitab Wahyu pasal 18 ayat yang kedua juga diceritakan di situ berdiamnya roh-roh jahat, bersembunyinya segala burung yang najis. Ya, jadi itu kondisinya Babel. Makanya
dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 ini disebutkan telah memabukkan segala bangsa dengan anggur. Anggur ini sukacita yang palsu. Anggur ini berbicara dengan kalau di Tuhan itu memberikan minyak urapan dan anggur, ini anggur sukacita. Tapi yang disuguhkan oleh Babel ini sukacita yang palsu. Ya, ayat yang ke-9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka. Mereka ini malaikat pertama dan kedua. Dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, kita masih ingat pasal 13, orang itu mau jual mau beli harus pakai tanda. Kalau tidak, nggak bisa jual, nggak bisa beli. Artinya akan ada penderitaan ekonomi. Anak-anak Tuhan juga ditantang, bahkan dikatakan kalau mungkin dia akan menyesatkan orang pilihan juga. Ya, itu firman Tuhan. Ya, di sini malaikat yang ketiga, orang-orang yang menyembah binatang, yang menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Kemarin sudah saya jelaskan, tanda pada dahi itu mindset, pola pikir kita, dan tangan itu berbicara pekerjaan. Ya, kita sudah menerima pola pikirnya antikris, yang kita kerjakan juga programnya antikris. Mereka yang menyembah patung itu menerima tanda, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Ya, minum murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus, malaikat kudus, dan di depan mata anak domba. Orang-orang yang menerima tanda pada dahi dan tangannya itu akan disiksa. Kalau sebelumnya orang yang tidak menerima tanda, anak-anak Tuhan yang tidak mau terima, itu juga disiksa. Nah, sekarang balasannya orang yang menerima tanda itu yang menyiksa Tuhan sendiri. Ya, di depan anak domba, di depan para malaikat. Kalau Tuhan yang sudah menghukum manusia, itu sudah tidak ada yang bisa menghindari. Ini yang lagi ngetren, yang lagi viral itu apa yang diucapkan Ahok di persidangan, kematiannya Tengku yang kemarin meninggal itu. Ingat, orang yang menzolimi saya satu persatu akan dipermalukan, karena yang dimusuhi itu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar, Allah yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan yang sudah menjatuhkan hukuman, itu sudah tidak ada yang bisa menghindar dan tidak ada yang bisa menolong. Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang ke-24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Ini peristiwa hukuman atas Sodom dan Gomora. Itu gambaran-gambaran yang nyata, dan itu nanti yang akan terjadi. Ya. Yeskiel pasal 38 ayat yang ke-22.
Yehezkiel pasal 38 ayat 22. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rambut, api dan hujan belerang ke atasnya dan ke atas tentaranya dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Hukuman Tuhan itu kalau sudah diturunkan seperti ini, sudah gak ada yang bisa menghindari, gak ada yang bisa menolongnya. Ini hukuman yang akan dialami oleh orang-orang yang menyembah patung, yang kemarin sudah saya jelaskan, patungnya antikris. Antikris yang menyembah patung itu membuat supaya orang-orang menyembah patung itu, ya. Terus menerima tanda pada dahinya dan tangannya, karena kalau tidak nggak bisa jual, nggak bisa beli. Ya, sekarang sudah mulai model-model seperti itu. Orang jual beli sudah tidak pakai uang, ya cukup pakai barcode sekarang. Ya, ada beberapa warung di Blitar ini kalau beli sudah nggak pakai duit, ya masih terima duit sih, tapi ya ada yang sudah pakai barcode. Kemarin saya sudah ceritakan, kalau saya ditawari barcode itu oleh bank, ini loh Pak, nanti enak kalau beli, misalnya contoh, saya ditunjukkan ke HP-nya dia, saya pesen di warungnya maknya, ya dia ketik. Setelah itu ya barcode-nya ini diklik, uangnya sudah berkurang. Kalau kita ke warungnya maknya sudah tersedia makanan, nggak usah pakai duit. Ya. Kalau di toko-toko tertentu itu di Lazada misalnya, itu saudara ambil itu, saudara klik barcode-nya itu, saudara beli apa saja lewat situ bisa. Itu tanda yang diberi. Nah, nanti akan semakin jelas apa yang dikatakan firman Tuhan ini, akan semakin jelas. Ya, kita sekarang ini masih belum bisa memahami, tapi peristiwa demi peristiwa itu sebetulnya sudah mengarah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ayat yang ke-11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Disiksa selama-lamanya. Orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak takut Tuhan, tidak menyembah dan memuliakan Tuhan, itu akan disiksa selamanya. Saudara bisa bayangkan kalau disiksa, siksanya Tuhan itu, Alkitab ini mencatat dengan api yang tidak pernah padam. Terus yang disiksa juga nggak mati-mati. Kemarin kita sudah belajar, mereka mencari mati tidak bisa menghampiri mereka. Ya, orang yang disiksa Tuhan ini tidak bisa mati. Ya, tidak henti-hentinya. Mereka disiksa sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Wis selama-lamanya, siang malam nggak ada istirahat. Penyiksanya nggak leren ngasuh betul andeh nggak nyiksa, enggak disiksa siang malam. Ya. Mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda
namanya. Kemarin di pasal 13 saudara bisa kembali mengulang orang-orang yang seperti ini yang akan disiksa, menerima tanda namanya. Ya. Ayat yang ke-12 yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Berbeda di dalam pasal 13, yang penting itu adalah hikmat. Ya, kalau di pasal 13 yang penting di sini adalah hikmat katanya. Ya. Di pasal 13 ayat 18 itu yang penting di sini adalah hikmat. Tapi di pasal 14 yang penting di sini adalah ketekunan. Ini penting saudara, tekun di dalam mengikut Tuhan. Kata tekun di sini berarti continue, terus menerus di dalam kita takut Tuhan, dalam kita menyembah Tuhan, dalam kita memuliakan Tuhan. Boten blok-blok asam. Tekun itu terus menerus. Ya. Yang penting di sini adalah ketekunan. Ya, di ayat yang ke-12 itu. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Puji Tuhan, kalau sampai hari ini saudara masih percaya Tuhan, saudara masih takut Tuhan, masih menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, ketekunan kita akan diperhitungkan Tuhan. Ya, kalau saudara membaca diperhitungkan, itu saudara membaca kitab Roma pasal 4, kata diperhitungkan itu sampai ditulis 9 atau 11 kali. Diperhitungkan, diperhitungkan, diperhitungkan. Nah, kalau ketekunan kita diperhitungkan Tuhan, itu sekecil apapun yang kita lakukan itu dinilai oleh Tuhan. Ya, tidak tahu nilainya berapa, terserah ketekunan saudara. Ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Tuhan dan menuruti perintahnya. Apa perintahnya? Tadi sudah diungkapkan oleh malaikat yang pertama. Perintahnya adalah takutlah akan Allah, muliakanlah Allah, terus sembahlah Allah. Itu perintahnya. Ya, kalau kita kembali ke dalam pasal ayat yang ke-12 ini, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah yang disampaikan oleh malaikat pertama tadi. Itu penting, saudara. Ketekunan, continue. Puji Tuhan. Di perjalanan akhir hidup kita, itu Tuhan menilai setiap kesungguhan. Ya. Di ayat yang ke-13 ini seringkali saya sampaikan di momen kematian. Ya. Pada saat ada saudara kita yang meninggal, ini saya sampaikan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, ini suara dari surga. Ini bukan awu-awu, saudara. Ini Yohanes mendengar suara dari surga. Ini Yohanes sendiri. Yang menulis ini adalah orang yang menjadi saksi. Ya. Suara dari surga berkata, tuliskan. Kalau dituliskan, itu artinya otentik. Otentik itu tidak bisa dibantah, tidak bisa dipungkiri. Istilahnya ada hitam di atas putih, itu otentik. Ya. Kalau nggak ada hitam di atas putih bisa saja digugat.
Makanya di sini itu ada orang dulu mbahnya itu pernah jual tanah, tapi gak ada di hitam di atas putih, sama putune digugat, akhirnya ya kena putune, jalur ada putune, tapi si gugat ya rasuki, mau nang bolak balik tanah ngendi-ngendi digugat ya rasuki, malah stroke. Omahe yang mburi ya. Ini otentik. Yang terakhir ini gugat. Ini sawah. Tapi belum gul sampai hari ini, nggak tahu. Jadi yang dulunya kawan jadi lawan itu gara-gara gugatan itu. Ya. Karena waktu jual itu ya cuma percaya-percayaan. Ya wis tak tuku, tak ijoli sapi. Ya wis ijoli sapi, enggak ada perjanjian. Nah, kalau Alkitab ini mengatakan tulis, dan supaya ada bukti otentik begitu. Ya. Tulis. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kita ingat pasal 13 itu banyak anak Tuhan yang sudah menjadi martir di pasal 13. Itu zaman dulu. Zaman sekarang di Indonesia saja itu baru-baru belum lama ini di Poso ada satu keluarga 4 orang dipenggal kepalanya. Di Poso. Itu belum yang kemarin. Ada teroris yang ini anak Tuhan bunuh. Rupanya Allah sudah menulis ini, dikatakan orang berbahagialah orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan. Cara mati macam-macam. Ada yang jadi martir, ada yang mati normal. Ya, cara mati itu tidak jadi ukuran orang ini berdosa atau orang benar. Ya, jangan menghakimi seseorang karena matinya. Oh, nek mati kena corona kayak dosa tidak. Oh, ini sing mati tuwek pas kebaktian kok ngomong sedakep wis apik. Nah, kita nggak bisa mengukur kematian orang itu benar atau salah. Yang tahu hanya Tuhan. Ya, saudara jangan menghakimi. Makanya kalau waktu saya ini tidak pernah ngomong. Saya tidak pernah ngomong kalau ada orang diberangkatkan, pripun ini yang ini saya no power, saya nggak berani ngomong. Saya nggak mau ikut-ikutan. Oh, itu wongnya suka memberi nih orang baik pada waktu mati. Monggo kita nyekseni Pak niki, Bu niki, anggenipun sedo menika kelebet tiyang saya no power. Saya tidak mau. Karena saya tidak tahu dia baik atau benar, salah atau keliru, saya tidak ngerti. Hanya Tuhan yang ngerti. Ya, pernah Pak Mudin saya komplain. Mudin jangan pulang, tidak tahu sekarang sudah berubah apa belum. Dulu pada waktu anaknya Pak Trowo meninggal, itu gak ditakoni. Saya lupa Pak Mudin, kok bodoh ditakoni kok yang biasa nih? Oh, mati ini kan ndak lho Pak Bi. Wis kena mati ini kaya ngono. Lho, sing ditakoni aja sing mati. Sing ditakoni niku sing mayat niku. Anggen kita taksiah niku kelebet amal ingkang sae napa won. Oh, nggih ngoten nggih. Saya belum bisa memberi masukan ke Pak Mudin. Tak tahu beberapa kali Pak Mudin juga kalau bertanya seperti itu. Angin kita tak siang niku kelebet amal ingkang saya napa. Nah, sing mati apa dhewe karo. Ya apik napa elek. Ya. Ketoke apik enek sing tas utang urung nyaur. Awake dhewe ya karo. Dia punya hati yang jahat dengan seseorang kita yang tidak tahu.
Tetapi Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang mati, yang matinya dalam Tuhan. Ya wes, ini kalau kita mati saiki, wes puji Tuhan. Ya, nggak takut. Mati kapanpun, mati saiki, mati besok. Yang penting kita setia kepada Tuhan. Sudah, kapanpun kita mati. Ya, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sejak ini ditulis, sejak Wahyu ini ditulis, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelahnya. Jerih lelah di dalam mengikut Tuhan. Ada yang ikut Tuhan itu rasanya nggak pena, dicela, dianiaya, diejek, diolok, dibenci, bahkan disiksa. Karena itu Tuhan. Tetapi orang yang seperti ini akan istirahat pada saat dia mati. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya. 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kudu mati. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang kita lakukan. Ojo meri karo kancane oleh perumahan komplek yang bagus di kerajaan surga. Karena dia melakukan banyak untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Sementara kita mungkin mendapat kapling yang kecil. Mungkin kaplingnya di surga RSSS S. Rumah sangat sempit, sulit selonjor. Kecil banget kaplingnya. Karena kita tidak melakukan apa-apa di dalam mengikut Tuhan. Puji Tuhan, di gereja ini semua dilibatkan dalam pelayanan supaya dapat kapling sing umbo. Apapun yang kita bisa kerjakan, apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan dengan segenap hati. Semua bekerja untuk Tuhan. Boten ngebuhne orang-orang tertentu. Ngertos ngebuhne nggih. Jagane. Ya. Jangan jaga, kita semua pekerja ya, untuk Tuhan ya. Kembali ke dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13 tadi. Ini merupakan jaminan Tuhan untuk orang percaya. Monggo kita tampi kanthi sukarno janjine Gusti menika. Ini janji Tuhan. Roh yang dari surga itu berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Kita bersyukur ada jaminan seperti ini. Orang lain kalau ditanya, orang yang di luar Tuhan kalau ditanya nggak bisa memastikan dia masuk surga atau nggak ngerti. Bahkan ada seorang profesor doktor ilmu agama, dia mengatakan tidak bisa menjamin untuk masuk surga Anda. Katanya semua terserah Tuhan. Ya memang betul terserah Tuhan. Tetapi Tuhan sudah memberikan kepada kita, kalau kita masuk surga atau enggak itu terserah kita. Ini kita menuruti firman Tuhan atau enggak. Sudah diberitakan, sudah diberitahukan, kita nurut apa enggak. Dan hari ini firman Tuhan untuk kita semua.
supaya kita menuruti perintah Tuhan. Perintah itu adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Semampu kita mencoba untuk melakukannya. Tuhan akan menilai, Tuhan akan memperhitungkan seberapa yang kita lakukan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.